Halo baby lover, Zia di sini dari Z Reptile. Hari ini kita akan membahas tentang genetik pada ball python. Untuk apa? Bagi kamu yang mau breeding sehingga bisa tahu ya mensilang-silangkannya seperti apa dan menghasilkan atau memproduksi ball python yang kamu inginkan. Check it out. Oke, langsung saja. Ada tiga poin penting dalam genetik yang perlu dipahami bagi kamu sekalian ya yang akan fokus untuk bisa breeding di ball python atau mencoba untuk breeding itu simple aja. Ada tiga hal yang perlu tahu, yaitu dalam ball python itu ada tiga genetik ya. Genetiknya itu ada dominan, kemudian ada kodominan atau incomplete dominan, dan terakhir adalah resesif. Nah, tiga gen ini yang perlu kita ketahui ini ya. Sehingga ketika kita sudah tahu ball python kita ini masuk ke gen yang mana, sehingga untuk project breeding dan menyilangkannya pun udah sesuai gitu ya. Udah sesuai. Oke. Baik, yang pertama dominan ya. Dari katanya pun dominan, mendominasi. Dan berarti corak ini akan selalu ada ya. Akan selalu terlihat dengan jelas gitu. Kayak misalnya dominan itu seperti spider, kemudian pinstripe, leopard, dan lain-lain ya. Ini yang penting yang sering terdengar aja ya, yang dan banyak juga di pasaran Indonesia nih. Spider, pinstripe, leopard ya. Ini masuk ke dominan gitu ya. Dan subdominan tidak memiliki super form. Super itu didapatkan dari satu gen yang bertemu ya. Misalnya spider dengan spider itu tidak akan ada super spider. Bentuknya tetap aja sama seperti spider mungkin, tapi meskipun gennya itu super ya. Jadi anakannya semuanya nggak ada yang normal gitu. Tapi jarang sekali, kebanyakan kalau ketemu itu ada yang letal juga ya. Letal itu berarti lemah embrionya dan mati gitu. Ini dominan. Nah kemudian ada kodominan. Nah kodominan atau incomplete dominan ini adalah gen yang mempunyai super form ya. Misalnya pastel, enci, kemudian misalnya yellow belly, kemudian mojave, fire, dan lain-lain ya, banyak. Oke. Nah, yang terakhir adalah resesif ya. Nah, oke. Jadi dominan ini memiliki super form. Jadi misalnya pastel dikali pastel maka akan keluar super pastel. Warnanya lebih kuning, lebih cerah juga, dan putihnya lebih banyak. Begitupun enci, begitupun yellow belly akan keluar ivory, warnanya putih tapi ada gerat kuningnya. Mojave, fire, Mojave akan ada putih ya tapi ada hitam-hitamnya. Nanti ya itulah kodominan. Jadi kalau ketika gennya bertemu maka akan menghasilkan warna atau visual corak yang beda dari yang biasa gitu. Maka akan terlihat misalnya pastel biasa sama super pastel akan terlihat. Nah, tapi kalau di dominan tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau spider kali spider atau pinstripe dikawinkan sama pinstripe,
Nah, itulah kodominan. Ada superformnya. Resesif itu seperti albino, clown, pied, apalagi albino, clown, pied, misalnya hypo atau ghost ya, desert ghost, DLL. Nah, ini adalah resesif gitu ya. Nah, resesif itu tidak ada superformnya karena resesif itu agak unik juga. Jadi resesif ini gen yang kalau jantan dan betinanya mempunyai gen yang sama, maka akan keluar visualnya ya. Tapi kalau tidak ada, kalau jantan betinanya tidak mempunyai gen yang sama, tidak akan keluar gitu ya. Nanti akan kita bahas di kalkulasinya seperti apa. Yang penting kita tahu dulu nih ya, ketahui dulu 3 gen ini ya. 3 gen ini sehingga ketika ingin project ball pattern tuh kita bisa menentukan gitu ya. Resesif nih, resesif. Dominan dan kodominan. Nah, kemudian ada pertanyaan. Gimana nih biar supaya tahu nih anak yang kita tuh genetiknya resesif, dominan apa kodominan? Kan ribet, masa harus dihafalin semuanya. Oke. Simple ya. Sudah disediakan apa nih? Di worldofballpythons.com ya. Sudah ada. Nah, lihat di sini ada list, ada relevansi sesuai dengan ini ya. Relevansinya, kemudian ada show-nya bisa all, basic atau designer. Nah, karena yang kita cari adalah gen dasarnya, maka kita klik basic. Misalnya kita ingin lihat nih. Wah, saya punya ball python leopard nih. Leopard masukkan. Nah, nanti ada leopard ball, klik. Nah, ini leopard. Seperti ini penampakannya. Oh iya betul, leopard. Nah, genetiknya nih, dominan. Genetiknya dominan. Nah, berarti leopard, kalau kamu punya leopard, berarti leopard ini dominan ya. Nah, kemudian kita balik lagi, misalnya saya punya Mojave nih, Mojave ya. Mojave ini apa? Seperti ini penampakannya. Ini. Oh, Mojave adalah kodominan. Sehingga dia mempunyai superformnya ya. Jadi seperti apa superformnya? Berarti masuknya ke designer, ke all aja lah, all super Mojave. Super Mojave. Lihat, bentuknya sangat jauh berbeda dengan yang pertama ya. Nah, ini ketika Mojave diketemukan dengan Mojave, maka akan keluar super Mojave. Nah, ini masuknya ke dominan. Ini linguistic blue eyes ya. Bell. Sangat jauh ya. Nah, ini yang disebut dengan superform pada kodominan. Nah, sehingga jangan heran kalau harga yang superform ini akan lebih mahal daripada yang ini. Karena dua gen yang digabungkan jadi satu menjadi super dan ketemulah seperti ini. Ya, oke. Itulah tadi yang kodominan. Nah, kemudian sekarang misalnya kita cari yang basic. Misalnya albino. Albino ini masuknya apa? Resesif. Nah, resesif. Albino resesif. Kenapa? Nah, keunikan resesif nanti kita akan lihat perbedaan resesif dengan yang ini, gimana keunikannya ya. Keunikan resesif dibanding dengan dominan dan kodominannya. Kemudian misalnya yang sudah banyak juga di Indonesia, misalnya clown.
clown. Nah, ini clown, resesif juga ya. Ya, clown ternyata masuk ke resesif juga. Oke, nah untuk memahami sebenarnya yang resesif itu seperti apa bekerjanya ya, kita masuk ke genetic wizard. Nah, oke, sebelum ke penjelasan resesif, kita lihat dulu misalnya kalau pusing nih, kalau saya ngawinin A sama B, hasilnya apa? Bisa dilihat di sini ya, genetic wizard ya. Genetic wizard, silahkan kamu masukkan. Misalnya saya tahun ini punya yang akan dibreed ya, itu adalah misalnya butter spot nose punya saya, jantan, betinanya Mohave. Oke, kita calculate. Nah, ini butter spot nose, ini Mohave-nya, female-nya ya. Nah, ini kemungkinan anakannya. Nanti bisa aja ya. Jadi ada chance-nya itu 12,5% ya. Jadi bisa keluar normal yang warnanya coklat, bisa keluar spot nose, bisa keluar butternya saja, bisa keluar Mohave saja, bisa juga butter spot nose, bisa juga butter Mohave, bisa juga Mohave spot nose, bisa juga butter spot nose Mohave ya, atau sama. Nah, ini 3 gen. Nah, jackpotnya nih bisa di sini nih, butter spot nose Mohave dan butter Mohave atau linguistic. Nah, ini berarti ketika Mohave ketemu dengan butter menghasilkan blue eye atau ya ball pattern yang putih, matanya biru. Nah, seperti itulah ya. Nanti kalkulator ini sangat bermanfaat khususnya yang mau project breeding ya. Oke, ini caranya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagaimana sih resesif itu bekerja ya. Oke, seperti di saya aja, saya punya project untuk tahun depan sih, yaitu pingin membuat black pastel albino. Black pastel kan kodominan, albino resesif. Itu nggak bisa langsung digabungkan. Nah, contoh nih, sekarang misalnya jantannya baru punya black pastel ya. Nah, betina saya misalnya albino. Oke, ini black pastel, ini albino. Nah, itu hanya dua tipe. Pertama normal, warna coklat, tapi dia bawa gen albino. Ya, jadi tidak terlihat. Tidak terlihat bentuknya, visual kuningnya nggak akan keluar, hanya coklat aja. Tapi dia bawa gen albino. Nah, yang kedua keluar black pastel het albino. Jadi black pastel yang juga bawa gen albino. Jadi visualnya bentuknya kayak bapaknya, tapi dia bawa gen albino. Gitu. Tapi untuk dilihat, dan ini yang normal sama yang black pulp kelihatannya cuma normal sama black pastel. Tapi dia bawa gen albino. Nah, supaya gen albinonya keluar, itu gen albino harus ketemu albino lagi. Jadi jantannya harus ada albinonya, betinanya pun harus ada albinonya, meskipun visualnya tidak terlihat gitu. Oke, nah ini anakannya segini. Nah sekarang saya tunggu setahun lagi nih, misalnya saya dapat betinanya, dapat black pastel het albinonya jantan. Kan tadi mau bikin black pastel albino ya. Nah saya misalnya black pastelnya jantan. Black pastel het albinonya dapat jantan nih, yang anakannya itu. Nah saya besarin, udah 1 tahun lebih, udah cukup beratnya, sudah siap dikawinkan, saya kawinkan. Nah berarti kita masukkan black pastel, misalnya het albino. Nah karena anakannya itu black pastel dan het albino, nah maka dimasukkan het albino. Black pastel het albino kita kalkulasi. Nah
ini mah sebenarnya bukan ini ya, bentuknya black pastel tapi terlihatnya terlihatnya black pastel tetap tapi bawa gen albino ya. Nah, anakannya ada 4 kemungkinan. Ada het albino, jadi normal biasa coklat tapi bawa albino. Yang kedua, albino keluar tapi albino saja, nggak ada black pastelnya. Nah, yang ketiga, black pastel bawa het albino lagi anakannya. Yang terakhir, ini jackpotnya, albino black pastel. Nah, ini berarti target saya yang albino black pastel keluar. Nah, ini jackpotnya. Nah, begitulah resesif bekerja gitu. Jadi resesif itu pokoknya bapak dan ibunya harus mempunyai gen yang sama ya, dan tidak harus terlihat visualnya gitu. Yang penting emang genetiknya harus terjaga. Misalnya beli dari seorang, ditanya dulu aja kalau beli indukannya apa, indukannya ada albino, berarti meskipun visualnya terlihatnya black pastel tapi dia bawa gen albino. Sehingga ketika kita kawinkan dengan albino betina ketemu, nah maka akan ada kemungkinan keluar albino black pastel gitu ya. Atau hanya albino saja yang keluar. Karena apa? Karena gennya akan ketemu gitu ya. Nah, ini ada 4 kemungkinan. Nah, nanti lagi kembali ya apakah semuanya albino keluarnya itu tergantung kepada laki kita ya, dan itu ketentuan dari Allah gitu. Nah, itu saja ya bagaimana gen resesif bekerja gitu. Jadi jangan menganggap kalau misalnya ini black pastel het albino, apa ini mah black pastel aja, enggak. Lihat dulu aja keturunannya dari mana. Misalnya indukannya ada albinonya, berarti dia emang benar-benar membawa gen het albino. Nah, maka salah satu tips untuk gen resesif ini, belilah di breeder yang terpercaya ya. Jangan sampai dibohongin, ngomongnya ada hetnya padahal tidak ada gitu ya. Oke, het albino. Nah, itulah tadi ya, teman-teman sekalian, itulah tadi ada 3 gen ini yang perlu kita pahami dalam breeding ball python ya, sehingga ketika kita punya project punya planning untuk membuat atau memproduksi ball python yang sesuai dengan keinginan, itu bisa kita capai gitu ya. Seperti saya tahun ini juga ada target spotnose sama butter Mojave, ingin buat ball python yang putih gitu. Nah, sudah terukur gitu karena Pak jantan saya udah punya, betinanya juga sudah punya. Nanti projectnya akan menghasilkan ball python yang putih gitu. Nah, begitu pun resesif. Oleh karena itu resesif ini bekerja biasanya lebih lama karena waktu tunggunya akan lebih lama juga ya, karena tidak langsung gitu. Kalau pastel misalnya kalau enci, anakannya bisa keluar pastel enci. Nah, kalau pastel sama albino pingin buat enci albino harus beberapa tahap. Enci dikawinkan dulu dengan albino, nanti anakannya ada enci het albino baru dikawinkan lagi. Berarti butuh waktu sekitar 3-4 tahun, 2-4 tahun lah kalau ingin memproduksi. Makanya kalau memang mau beli, kalau ingin buat enci, udah punya betina albino, ingin buat enci albino, ya tinggal beli enci yang het albino. Nah, beli dari breeder yang terpercaya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat bagi kamu yang ingin punya project breeding dan bisa memahami genetik pada ball python. Jangan lupa tipsnya, semua informasi apa aja yang diperlukan, apa saja gen apa saja yang ada di dominan tuh yang apa aja, kodominan apa, atau ingin mengetahui ball python kamu nih masuk ke gen yang mana, silakan aja di World of Ball Python dicek. Kemudian kalau pusing, kalau ini male-nya ini, jantannya ini dikalikan sama ini, dikawinkan sama betina ini, hasilnya akan apa, lihat aja di Genetic Wizard tadi yang di World of Ball Python. Itu aja, semoga bermanfaat. Oke, maju terus Ball Python Indonesia. See ya.